Gini, supaya jelas. Orang kadang-kadang salah memahami ayat ini, sehingga orang Islam mengatakan semua agama sama. Coba surat 2. Nah, karena ini ada beberapa nama agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin. Surat 2. Kepercayaan sama dengan kepercayaan. Tidak. Tapi percaya siapa itu kan namanya agama masing-masing. Kepercayaan itu salah satu di antara isi agama. Agama itu berisi kepercayaan atau akidah. Agama itu berisi ibadah. Agama itu berisi syariah. Jadi kalau kepercayaan tok bukan agama. Jadi kalau kita ngomong agama, baik, Ibu Bapak yang saya hormati, itulah satu Romawi yang pada intinya Allah sudah memberitahu kepada kita dengan sangat jelas. Begitulah keinginan orang kafir terhadap agama Islam. Jadi keinginan ini tidak hanya keinginan sesaat, tidak hanya keinginan yang setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad. Al-Quran ini berlaku selama dunia ini masih ada. Berarti selama dunia ini masih ada, selama dunia ini ada manusianya, orang kafir, orang beriman, ayat ini tetap berlaku, tidak akan selesai. Baik, sampai di sini. Tidak ada pertanyaan? Nggih. Nggih. Gimana Bu? Iya. Yang dimaksud dengan agama itu apa? Agama ya kan? Cukup jauh begitu. Iya. Jadi kalau saya definisikan peraturan yang diberikan oleh Allah, nah, untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia supaya manusia ini bahagia dunia sampai akhirat. Jadi berarti bukan Islam aja yang disebut agama itu, budaya Hindu bukan? Ya, nanti dulu agama ya, tetapi agama kan macam-macam. Kalau sudah ngomong agama, semua agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, walaupun belum berlabel Islam, tapi semua agama label yang diberikan pada nabi itu ajarannya tauhid. Itulah Islam. Aslama, berserah diri pada Allah. Jadi Yahudi yang memang itu Yahudi dalam arti ajarannya tidak menyimpang, Islam itu tauhid. Memang label Islam itu baru disematkan kepada Nabi Ibrahim itu. Nabi yang sebelumnya belum dikatakan Islam dalam arti label, tapi ajarannya Islam, tauhid. Gini, supaya jelas. Orang kadang-kadang salah memahami ayat ini, sehingga orang Islam mengatakan semua agama sama. Coba surat 2. Nah, karena ini ada beberapa nama agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin. Surat 2. Kepercayaan agama sama dengan kepercayaan. Tidak. Tapi percaya siapa itu kan namanya agama masing-masing. Kepercayaan itu salah satu di antara isi agama. Agama itu berisi kepercayaan atau akidah. Agama itu berisi ibadah. Agama itu berisi syariah. Jadi kalau kepercayaan tok bukan agama. Jadi kalau kita ngomong agama, satu akidah, kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Pada Tuhan. Ya, pada Tuhan. Ya, Tuhan yang mana? Sudah mulai ada perbedaan. Ya, belum lagi kemudian dilanjutkan ibadah, cara menyembah Tuhan beda. Ditambah lagi yang ketiga, syariah atau hukum, peraturan beda.
Jadi di dalam agama itu ada 3 ini, berisi 3 ini. Sudah bisa disebut agama. Tetapi agama yang sempurna tidak cukup 3 ini, harus ditambah 2 lagi, 4, 5. Yang keempat, kitab suci. Yang kelima, nabi atau rasul. Ini baru agama yang sempurna. Apa ada agama yang tidak punya kitab suci? Apa ada agama yang tidak punya kitab suci? Aliran kepercayaan bukan agama, Bu. Aliran kepercayaan bukan agama. Konghucu itu kan agama toh? Yang zaman Pak Dur meresmikan itu. Punya kitab suci? Tidak punya. Kitab suci itu pun juga ada beberapa macam. Ada kitab suci yang dari Allah, ursinil sejak diturunkan hingga akhir zaman, tidak akan mengalami perubahan. Ada kitab suci yang buatan manusia, dan ada kitab suci yang dulunya firman Allah, dalam perjalanannya bercampur dengan jadi kalau kita mempelajari perbandingan agama diuraikan seperti itu. Alhamdulillah, kitab suci kita Al-Quran, kitab suci yang dari Allah, ursinil sampai akhir zaman, tidak akan mengalami perubahan. Adapun Injil, Taurat, Zabur itu dari Allah. Itu firman Allah. Makanya kita orang Islam, orang beriman itu harus percaya kepada Al-Quran dan harus percaya kepada kitab sebelum Al-Quran. Jadi ibu bapak tidak boleh tidak percaya loh. Tapi ketiganya itu semua udah gak ada yang aslinya ya? Nah di sini persoalannya. Istilah saya kalau menerangkan, Taurat, Zabur, Injil yang mana? Yang asli loh. Taurat, Zabur, Injil sekarang ini yang dimodifikasi menjadi Alkitab itu sudah jauh dari aslinya. Aslinya pun gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sengaja memang sudah seperti itu. Maka untuk mengetahui sekarang mana ayat yang sudah tidak asli, mana ayat yang asli, kita tidak boleh kira-kira. Ketika saya membaca Alkitab ditanya, iki firman Allah apa enggak? Andai kata penjenengan membaca Alkitab, ayat Alkitab, lalu penjenengan ditanya, kira-kira menurut ibu, menurut bapak ini firman Allah enggak ya? Harus dikonvert ke Al-Quran. Nah, kalau ayat itu sesuai dengan Al-Quran, berarti itu firman Allah yang asli. Tapi kalau itu sudah tidak sesuai, disinilah kita harus berani ngomong, itu adalah ayat-ayat Allah yang sudah dirubah.